Oke, halo semua, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Mulai Saham di seri Bicara Saham. Di sini saya membahas mengenai saham banking ya. Kita akan membandingkan 4 saham banking terbesar di IHSG saat ini, yaitu saham BCA, BBRI, BMRI, dan terakhir BBNI. Dan di sini saya mau bahas mengenai analisa fundamentalnya seperti apa, kemudian analisa teknikalnya, dan analisa bandarmologinya. Kalau secara fundamental tentu yang kita bahas adalah basic-basicnya dulu, seperti membahas pair, PBV, dan kawan-kawannya. Dan saya di sini menggunakan Stockbit bagian comparison ya, untuk melihat fundamentalnya mana yang lebih baik. Nanti kita cek. Oke, tapi sebelum itu saya mau disclaimer on dulu. Video ini bukan ajakan jual atau beli. Ini hanya sharing-sharing saja dari saya. Keputusan investasi dan trading tetap ada dengan Bapak Ibu masing-masing. Oke, sebelumnya kita bahas dari kenapa saya mau bahas mengenai saham banking. Karena IHSG yang pergerakannya sedang tidak jelas ini, Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Aduh, ini sebentar, back dulu ke sini. Oke, pergerakannya masih tidak jelas. Ini harga sahamnya naik turun dan tidak ada potensi lanjut lagi naik ke atas. Malah kita melihatnya ini saham, maksud saya IHSG sedang ada potensi turun ke bawah. Kemudian Bapak Ibu bisa lihat di sini, ini adalah top 15 ya. Ada 15 saham yang punya bobot indeks terbesar bagi IHSG. Dan yang paling atasnya ini yaitu saham-saham banking seperti BCA, BBRI, BMRI, dan ada di BBNI di area bawah sini. Jadi overall kalau misalnya IHSG hancur ya berarti saham finance-nya juga ikutan hancur, saham BCA, BBRI, BMRI juga ikutan hancur. Kemudian karena beberapa hari terakhir saham Goto ini juga hancur, turun ke bawah. Jadi kita bahas dulu apakah BBRI dan kawan-kawannya bisa mengangkat indeks atau tidak. Seperti hari ini, saat hari ini yang lain hancur, ada beberapa yang naik dikit, tapi Goto ini pemberatnya dan MDKA pemberatnya juga digendong ya, bisa dibilang digendong oleh saham Bian. Jadi kita lihat kalau misalnya Bian ternyata besok-besok koreksi, apakah saham banking bisa mengangkat atau tidak. Oke, sebelum lanjut kita bahas yang fundamentalnya dulu. Untuk fundamental di sini saya gunakan Stockbit. Ini saya perbesar dulu biar terlihat. Di sini ada perbandingan antara sektoralnya, kemudian ada BCA, BBRI, BMRI, dan BBNI. Kalau secara fundamental basicnya, ini secara pair annualize ya, ini dari year to date kalau tidak salah. Year to date annualize, BCA punya pair yang cukup besar, ini 27 kali, BRI 14, BMRI 11, dan BBNI 9. Dan secara fundamental kita cari pair yang lebih kecil sehingga bisa dianggap itu adalah saham yang lebih murah. Jadi secara pair annualize yang paling menarik adalah saham BBNI. Kemudian secara pair TTM ini apa ya, trailing 12 month ya kalau tidak salah. Secara 12 kuartal terakhir yang paling menarik juga tentu BBNI juga di angka 10 kali. Jadi menurut pair BBNI yang paling menarik. Kalau secara PBV ini yang kita bahas sekarang, PBV, price to book value, yang paling menarik adalah yang paling rendah. Yang paling rendah ini tetap BBNI lagi ya di 1,36 kali. Yang paling mahal adalah BBCA 4,99 kali. Secara sektoral hanya 2 kali lipat, dan BBCA nilainya 2 kali lipat dari sektoral. Jadi bisa dibilang BBCA ini saham yang cukup mahal ya dibandingkan saham-saham lainnya di sektor yang sama. Yang paling murah adalah BBNI. Kemudian secara market cap juga paling besar BCA, paling rendah adalah BBNI. Jadi ada peluang lebih besar untuk BBNI naik lebih tinggi lagi, seperti itu. Kemudian sekarang saya mau bahas mengenai NPM-nya, ini yang cukup penting juga. Net profit margin, ini adalah besarnya net income dari revenue. Yang paling besar adalah yang paling baik. Jadi menurut saya paling besar adalah BBCA dan ini yang paling menarik. Jadi BBCA ini yang profitabilitasnya yang paling baik dibanding yang lain. Tapi BBNI yang paling rendah padahal dia paling murah juga. Mungkin ini yang membuat investor-investor kurang menarik ya melihat BBNI. Makanya harganya lebih murah, lebih tidak dianggap oleh investor. Kemudian secara return on asset yang paling menarik adalah yang paling besar juga, dan ini untuk BCA, BBRI, BMRI, BBNI yang paling menarik adalah BBRI dengan ROA-nya sebesar 3,03%. Kalau secara ROE yang paling menarik adalah saham BMRI 18,6%. Kemudian kalau kita cek secara solvensinya dari debt to equity ratio, yaitu banyaknya
besarnya hutang yang digunakan terhadap ekuitas. Yang paling rendah adalah yang paling baik. Jadi perusahaan tersebut tidak bergantung besar terhadap hutang ya. Yang paling baik adalah dari 4 saham ini, yaitu saham BBCA sebesar 0,01 kali, yang paling besar adalah BMRI yang paling buruknya. Kemudian kalau Bapak Ibu mengincar dividen, ini adalah nilai dividennya, dan kita fokus terhadap dividen yieldnya, jangan terhadap nilai besarannya, karena BBCA sebesar Rp35 dibandingkan BBNI Rp146 tentu beda sekali ya, karena harganya juga per lembar juga beda. Jadi kita fokus terhadap dividen yieldnya, yang paling besar adalah yang paling baik. Jadi menurut saya yang paling baik adalah BMRI, yang kedua adalah BBRI, kemudian BBCA, dan terakhir BBNI. Oke, ini BBNI yang paling rendah lagi ya, makanya mungkin banyak investor yang kurang menarik untuk melihat BBNI. Jadi sejauh ini saya masih memilih BMRI kalau melihat dari dividen yieldnya, BMRI. Kemudian secara price perform tahun ini, year to date, yang paling menarik adalah yang paling disukai oleh para investor, yaitu saham BMRI. Dalam setahun terakhir kenaikannya ini year to date ya, dari 31 Desember tahun lalu sampai saat ini sebesar 43% BMRI naiknya. Kemudian paling rendah adalah BBCA 17%. Jadi dalam setahun ini investor lebih suka saham BMRI dibandingkan saham BBCA. Kemudian secara satu bulan sebelumnya yang paling menarik BBRI, tapi kita fokus terhadap year to date aja ya. Paling year to date yang paling menarik yaitu BMRI. Kemudian book value-nya seperti ini. Kemudian total aset paling besar adalah BMRI. Kemudian liabilitas paling tinggi, paling rendah yang kita harus fokuskan terhadap paling rendah adalah BBNI yang paling baik. Kemudian kalau secara EPS, earning per share-nya secara quarter year on year growth-nya yang paling menarik adalah saham BBRI dengan peningkatan BEGR ya, ini 111% lebih tinggi daripada quarter sebelumnya yang sama year on year. Kemudian secara net income, TTM-nya atau trailing 12 month-nya yang paling tinggi adalah saham BBRI. Kemudian EBIT-nya paling tinggi adalah saham BBRI. Jadi sejauh ini secara income statement yang paling menarik adalah BBRI karena kenaikannya cukup besar, dan BBCA yang paling buruk kinerjanya karena ini menunjukkan minus ya. Jadi hati-hati. Saya kurang tahu ini alasannya kenapa, Bapak Ibu bisa cek lagi di laporan keuangannya. Tapi sejauh ini kurang menarik ya, minus 75%. Oke, seperti itu. Secara fundamental beragam ya. Kalau melihat dari PBV, kalau Bapak Ibu fokus terhadap PBV ya fokus terhadap saham BBNI karena ini yang paling under value. Kemudian kalau fokus terhadap PER, BBNI juga masih oke karena rasionya paling kecil dibandingkan yang lain. Jadi secara rasio BBNI paling menarik. Kalau secara profitabilitas yang paling menarik adalah saham BBCA yang paling oke, mengambil net profit paling besar dibandingkan revenue-nya secara margin ya. Kemudian secara ROA paling menarik adalah saham BBRI. BBRI ROA-nya menarik, paling tinggi, ROE-nya beda tipis lah sama Mandiri. Jadi saya menganggap secara manajemen effectiveness paling menarik adalah BBRI. Jadi yang pertama antara BBNI, kemudian BBCA, BBRI, masing-masing kita anggap satu ya, satu. Kemudian secara solvency paling menarik adalah yang paling rendah yaitu BBCA, jadi 112 BBCA yang cukup menang. Kemudian secara dividen paling menarik adalah saham BMRI. Jadi kita anggap BBNI 1, BMRI 1, BBRI 1, BBCA 2. Secara price performance paling menarik BMRI, kenaikannya paling tinggi. Jadi kita anggap 1212 ya. Kemudian secara EPS yang paling menarik, yang paling peningkatan paling besar dari BBRI. Jadi kita anggap 1222. Dan karena saya fokusnya paling suka adalah melihat EPS dan juga melihat dari profitabilitas, menurut saya BBRI tidak terlalu buruk ya. Jadi menurut saya untuk fundamental paling menarik adalah yang pertama BBRI, kedua BMRI, ketiga BBNI, dan terakhir BBCA yang paling mahal harganya. Karena secara saya juga suka melihat dari PBV dan PER-nya. Karena ini adalah saham yang overvalue, jadi saya anggap BBCA yang paling menarik nomor 3 lah ya. BBNI lebih undervalue jadi lebih menarik lah. Atau
BMRI sebenarnya agak kurang suka juga, ini mahal juga ya. Tapi oke lah. BBRI, BMRI, BBNI, dan terakhir BPCA. Oke, secara fundamental seperti itu, Bapak Ibu bisa pelajari lagi. Menurut Bapak Ibu mana yang paling menarik? Kalau secara analisa saya, secara singkat basic fundamental seperti itu ya. BBCA yang paling kurang menarik karena paling mahal. BBRI paling menarik karena masih cukup murah dan juga harganya dan kinerja perusahaannya yang paling baik. Kemudian saya mau cek secara analisa teknikal. Yang pertama kita bahas adalah BBCA dulu. Untuk BBCA, ini penurunannya cukup dalam, kenaikan ini juga cukup tinggi. Oke, ini ada divergence ya. Divergence ini bearish divergence ya. Bearish divergence, kemudian dead cross, kemudian sekarang sudah dekat-dekat dengan targetnya. Target pertama adalah di harga ini 8.500, 8.550. Kemudian target selanjutnya untuk divergence ini adalah di harga 8.200 sampai dengan harga 8.150. Jadi masih ada potensi ada penurunan dulu sampai harga 8.100-an. Secara teknikal, sebentar ya. Secara teknikal ini oke lah ya, masih oke. Ini masih oke juga. Kemudian kita cek ke belakang. Ini masih uptrend yang cukup kuat bagi saham BBCA. Kalau kita gunakan logaritmik juga masih sangat kuat untuk naik ke atas. Jadi overall, walaupun harganya sekarang sedang turun-turun, ini masih dianggap sebagai saham yang sedang uptrend. Tapi minornya memang sedang ada penurunan dulu ya, ada koreksi-koreksi dalam dulu. Untuk area menariknya menurut saya yang paling menarik adalah di area sini, tentu target dari divergence-nya, kemudian Fibonacci dari 50%-nya, dan high sebelumnya yang dibentuk berkali-kali di tanggal berapa nih, 13 Oktober, akhir Februari, pertengahan Maret, dan juga akhir April. Dan juga ini disentuh lagi di 10 Oktober. Jadi menurut saya ini adalah support yang paling kuatnya bagi saham BBCA. Jadi untuk area beli yang paling menarik adalah di area sini. Bapak Ibu bisa spekulasi beli di harga antara 8.250 sampai dengan harga 8.150. Dan tentu trading ini perlu cut loss, karena kalau misalnya tidak cut loss ada potensi ini harga saham terus turun dan Bapak Ibu modalnya bisa tergerus terus. Akan lebih baik cut loss dulu dan Bapak Ibu bisa tunggu lagi di area bawah biar Bapak Ibu bisa dapat di area bottomingnya. Cut lossnya kita main aman dulu, cut loss di bawah dari 8.050 lah ya, 8.050 ini agak susah, 8.050-an lah, sinilah 8.050-an. TP yang pertama untuk BBCA ada di harga 8.500. Kemudian TP selanjutnya bagi BBCA kemungkinan besar ada potensi ke arah sini lagi 8.800. Oke, seperti itu. Tapi ini khusus trading plan untuk jangka menengah ya. Jangan dianggap jangka panjang. Kalau jangka panjang tentu saya lebih menyarankan untuk tunggu di area bawah-bawah sini. Mungkin bisa dapat di tahun depan dan hold saja, karena saham BBCA Bapak Ibu bisa lihat di sini nih. Ini adalah salah satu hal yang paling saya suka dari saham BBCA. Sebentar. Stockbit dulu, kemudian di sini saya buka mana nih? Seasonality, kemudian di sini BBCA. BBCA kalau secara pergerakan tahunan ya, ini paling menarik. Secara year to date ini selalu menunjukkan kenaikan yang luar biasa besar. Tiap tahun dalam 20 tahun terakhir selalu naik ya. Tahun 2004 bahkan hampir beggar nih, 79%. Kemudian tidak pernah merah, walaupun pernah naik sangat tipis sekali, tapi yang penting hijau. Yang dihitung dari akhir tahun sebelumnya, ini akhir tahun 2014 sampai akhir tahun 2015, ini naik 0,19%. Jadi untuk Bapak Ibu yang mau investasi, saya lebih menyarankan di BBCA kalau melihat dari seasonality ini. Tapi kalau secara fundamental, PER dan kawan-kawan, PBV dan kawan-kawan, saya lebih suka untuk melihat saham BBRI ya, karena lebih menarik. Seperti itu. Atau BBNI yang lebih murah, lebih under value. Seperti itu. Jadi terserah Bapak Ibu bisa melihat dari mana aja. Kalau secara teknikal bisa seperti ini aja dulu. Main amannya kita tunggu di area bawah ya. Untuk bandar hari ini distribusi, kita cek dari money flow sebelum-sebelumnya coba.
Kalau money flow sebelum-sebelumnya ini banyak jualannya dari asing sudah start jualan besar saat penurunan berjilid-jilid ini. Jadi harus hati-hati, bisa jadi asing akan terus jualan, tapi bisa jadi juga asing sudah mulai akumulasi lagi besok. Dan kalau misalnya besok-besok sudah ada akumulasi besar lagi, harga BBCA akan lanjut lagi naik ke atas. Mungkin Windrest akhirnya akan positif di bulan Desember seperti itu. Oke, kemudian lanjut kita bahas saham BBRI. BBRI dulu apa? Sebentar. BBRI dulu atau yang lain? Oke, BBRI dulu dah. Kita berurutan ya. Kalau secara teknikal BBRI ini sudah menyentuh atasnya lagi, koreksi-koreksi. Sebentar, ini bisa dibilang belum break of structure ya. Kemudian ini masih uptrend kuat bagi BBRI, ada potensi koreksi-koreksi dulu. Kemudian kalau misalnya break kuat dari harga 4.975 atau 4.980, kemungkinan besar akan menuju harga 5.100, tapi belum berhasil. Ini masih tersandung dari resisten ya. Ini resisten masih sangat kuat sekali. BBRI masih ada potensi koreksi dulu ke depannya. Untuk supportnya ini hapus dulu deh. Ini hapus, ini oke, ini adalah support terkuatnya bagi BBRI di harga antara 4.700 sampai dengan harga 4.660. Ini adalah support terkuat bagi BBRI saat ini. Kemudian support terdekatnya bagi BBRI sebenarnya ada di harga 4.760 sampai dengan harga 4.800. Jadi kita buat dua support. Oke, di sini resisten tentu di harga 5.150 karena all time high-nya juga. Oke, ini hapus. Oke, seperti ini. Jadi saya ingin buat trading plan yang aman untuk Bapak Ibu swing trading. Saya sarankan sekali untuk tunggu aja, sabar di harga bawah, bisa spekulasi beli. Cicilan pertama di harga antara 4.800 sampai dengan harga 4.760. Cicilan terakhir di harga antara 4.700 sampai dengan harga 4.660. Jadi usahakan AVG ada di area sini, harga 4.700-an. Cut loss tentu tetap harus cut loss ya, karena kalau misalnya tidak cut loss Bapak Ibu bisa berpotensi rugi besar. Cut loss di bawah dari 4.630 saja, ini resikonya cukup kecil, cuma 1,84%. TP pertama di sini 4.970. TP selanjutnya bagi BBRI ada potensi menuju harga sini kembali 5.160, dan semoga BBRI lanjut naik ke atas ke depannya. Mungkin ada January effect atau mungkin karena ada sentimen yang kuat dari The Fed dan Bank Sentral Indonesia juga yang menaikkan suku bunga, dan biasanya kalau sudah menaikkan suku bunga bisa menjadi sentimen yang sangat positif bagi BBRI, BBCA, BMRI dan BBNI. Karena pendapatan paling besar dari sektor banking adalah dari kredit ya, yang bunganya dinaikkan berarti pendapatannya lebih tinggi lagi, seperti itu. Oke, secara teknikal masih menarik, tapi saya sarankan tunggu di bawah. Kalau secara money flow kita cek lagi. Secara money flow, oke, ini paling menarik ya dibanding yang lain. Tadi kan BBCA banyak jualan, kalau BBRI ternyata banyak akumulasi dan tidak ada jualan yang berarti. Ini jualan dari foreign tapi diambil oleh institusi dan masih dianggap akumulasi lah ya, atau kalau misalnya out juga out kecil sekali. Jadi menurut saya secara money flow paling menarik adalah BBRI. Masih ada potensi lanjut naik ke atas karena akumulasinya masih sangat besar. Tapi kalau misalnya ada akumulasi besar seperti ini, saya lebih hati-hati karena bisa jadi bandar-bandar yang sudah beli di area bawah akan TP-TP dulu, harganya turun dulu, dan saat sudah disupport, dan kalau misalnya harga dijaga lagi dan ada akumulasi kembali, di situ baru saya akan beli banyak BBRI karena di situ adalah area yang sangat menarik. Oke, secara money flow BBRI paling menarik, kemudian technical juga cukup menarik, tunggu di area bawah saja. Oke, lanjut ke saham BMRI. BMRI untuk technical sebentar ya. Oke, saya nggak ada gambaran di BMRI ya ternyata. Oh, ada nih. Agak telat. Sebentar, ini adalah area support terkuatnya, tapi ternyata tidak berhasil disentuh, dia langsung mantul-mantul terus. Kemudian oke, sekarang ada di area resisten ya, ini harus hati-hati dulu. Sekarang ada di area resisten, kalau misalnya berhasil break dari resisten ini, ada potensi menarik menutup gap atau mungkin ke high sebelumnya.
Tapi saya lebih menyarankan untuk wait and see dulu, kita tunggu konfirmasinya bisa naik dulu atau turun dulu. Ini ada pola dari yang bisa disebut sebagai inverted handle and cup ya, karena ini seperti terbalik. Kemudian ini handle-nya dulu, kemudian cup besarnya. Ini jebol, kemudian lanjut lagi naik ke atas, tapi tidak berhasil dijebol ke atas, jadi ada potensi turun ke bawah. Tapi kalau misalnya lanjut naik ke atas, menarik sekali, menutup gap, dan mungkin ke high sebelumnya. Seperti itu. Jadi harus hati-hati dulu, wait and see dulu ya, saya sarankan. Dan kalau misalnya harganya turun, di sini adalah area yang cukup menarik, yaitu di harga antara sini deh, 9.400 ya, 9.400 sampai dengan harga 9.581, 80 maksud saya, ini cukup menarik untuk dipantau. Mungkin area spekulasi yang cukup oke di sini. Cut loss tentu kita harus cut loss juga, tetap wajib cut loss karena kalau misalnya turun lebih dalam lagi ada potensi menuju harga 9.000 atau mungkin bisa sampai ke harga 8.400 lagi, terlalu dalam. Kita cut loss dulu aja biar aman. Cut loss kalau close di bawah dari 9.300 ya, di bawah situ, di bawah dari 9.300 kita cut loss dulu aja, kita main aman, atau di 9.250 deh. Kemudian TP yang pertama tentu di sini dulu, di resisten yang sekarang di harga 9.996 atau 10.000 lah ya, 10.000. Kemudian TP selanjutnya bagi BMRI mungkin bisa berpotensi ke harga sini 10.400. Ini adalah resisten selanjutnya kalau misalnya harga 10.000 berhasil ditahan. Kemudian oke, ini terlihat ada divergence, Bapak Ibu bisa lihat. Kemudian di sini juga secara stock RSI ada divergence juga. Oke. Dan ini adalah sebenarnya area support terkuatnya ya, 9.000. Harga 9.000 ini sebenarnya bisa menjadi area support kuatnya, tapi kita main aman dulu aja. Nanti kita bisa spekulasi buy lagi di bawah sini. Ini naik, kemudian naik, tapi stok RSI-nya terus turun. Kita zoom in dulu. Turun naik ya. Inconsistent. Oke, jadi kita fokus ke MACD aja. Naik, ini naik, ini turun, targetnya sudah dapat tapi dijebolkan. Kemungkinan besar ini bisa dijaga. Jadi kita wait and see dulu. Dan saya lebih menyarankan untuk Bapak Ibu tunggu aja dulu di support ya. Tunggu di support, tapi kalau misalnya ternyata breakout, Bapak Ibu bisa buy on breakout, tapi tentu harus hati-hati karena buy on breakout di saat market sedang jelek ada potensi false break. Jadi kita main cepat dulu aja. Buy kalau breakout di 10.050, cut loss kita main cepat di 9.900 lah ya. Atau di sini deh. Kalau close di bawah sini lagi 9.950, cut loss dulu. TP yang pertama di 10.374, TP selanjutnya adalah di harga sini 10.550. Seperti itu untuk BMRI, masih saya sarankan untuk pantau, tapi saya lebih menyarankan untuk tunggu di area support dan wait and see dulu. Kalau misalnya berhasil break, bisa buy on breakout. Kalau tidak bisa berhasil break, tunggu di area support biar resikonya lebih kecil. Kemudian kalau secara money flow, kita cek BMRI. BMRI oke, sama seperti BBCA tadi, banyak jualan dari asing dan money flow juga out, jadi menurut saya harus hati-hati dulu. Sepertinya money flow seperti ini akan kurang bagus terhadap harga saham ke depannya. Bisa jadi besok-besok asing terus jualan lagi, tapi kalau misalnya besok-besok asing sudah akumulasi kembali dan money flow in kembali, Bapak bisa pantau ada potensi saham BMRI ikutan naik kembali, seperti itu. Jadi secara broker summary dan secara money flow cukup netral ya, netral, cukup bahaya, cukup hati-hati. Seperti itu. Kemudian secara teknikal masih menarik tapi tunggu di support. Secara fundamental masih cukup oke juga untuk dipantau karena saham ini masih cukup murah lah ya dibandingkan saham BBCA dan BBRI. Seperti itu. Dan lanjut ke saham terakhir yaitu saham BBNI. Kalau BBNI kita cek secara teknikal terlebih dahulu. Secara teknikal oke, ini mantul dari area Fibonacci dan ini Fibonacci-nya masih pelangi ya, belum warna monokrom. Kita buat ulang. Ini mantul dari 23,6%-nya. Oke, bagus. Ini hampir breakout structure tapi tidak berhasil. Jadi masih dianggap tops yang setara lah ya. Jadi belum kita anggap sebagai uptrend kuat.
Tapi secara minor ini masih uptrend kuat sih. Tapi kalau secara major ini belum berhasil break, jadi kita belum kita anggap sangat menarik uptrend kuat. Karena masih ada potensi kalau misalnya sudah nyentuh dan tidak berhasil break, ada potensi ini turun dalam dan mungkin berpotensi membentuk double tops yang itu adalah pola dari bearish. Jadi kita tetap harus hati-hati di saham yang seperti ini. Ini masih cukup oke, uptrend masih sangat kuat bagi saham BBNI dan sekarang harganya sedang ada di area support dari uptrend channelnya. Jadi layak untuk dipantau menurut saya. Kalau secara jangka pendek ya, kalau jangka panjang tentu harus hati-hati dulu. Saya lebih menyarankan kalau mau jangka panjang tunggu break dari 9.900 dulu, tunggu konfirmasi dulu. Kemudian kalau secara teknikal lain, ini adalah area supportnya bagi saham ini ya, bagi saham BBNI ini adalah supportnya dan sekarang ada di area support. Kemudian support terakhirnya bagi saham BBNI adalah di harga sini, di harga antara 9.000 ya, 9.000 sampai dengan harga 9.150 ini bisa menjadi area support terakhirnya bagi saham BBNI. Jadi untuk main aman, saya lebih menyarankan tunggu di area bawah sini aja. Di area bawah sini aja untuk main aman, tapi kalau mau main agresif, boleh langsung beli di harga antara 9.300-an sampai dengan harga 9.430. 9.000 ini fraksi 25 ya. 9.450 lah ya. Sampai 9.300. Oke, seperti ini. Beda 150 semua ya selisihnya. Oke, untuk main aman ini saya buatkan untuk yang trading plan aman. Bapak bisa cicil dulu pertama di antara 9.450 sampai dengan 9.300 dan cicilan terakhir di harga antara 9.150 sampai dengan harga 9.000. Jadi usahakan AVG ada di tengah-tengah sini. Kemudian cut loss jika close di bawah dari 8.950, kita main aman. TP-nya yang pertama bisa di sini 9.650 bisa menjadi area TP pertama bagi saham BBNI, dan selanjutnya mungkin BBNI bisa kembali ke high sebelumnya di harga 9.900. Target kedua kita 9.900. Oke, seperti ini. Untuk technical masih cukup oke dipantau. Sebentar. Kalau logaritmik seperti apa? Oke, kalau secara teknikal masih menarik, tapi saya sarankan cicil aja di area support-supportnya ya. Dan wajib cut loss kalau close di bawah dari 8.950. Kalau secara money flow, kita cek dulu. Money flow oke, ini lebih menarik. Tapi sama aja deh kayak BBCA, BMRI, karena asingnya juga terus jualan besar, tapi untungnya ada institusi yang beli juga besar. Jadi secara money flow ini tidak ada jualan yang cukup besar ya. Jualannya hanya kecil-kecil sekali dibandingkan BBCA. BBCA ini jualannya sangat besar. Terlihat jelas ini ada jualan besar. BMRI juga tadi sama jualan besar. Dan BBNI jualannya tidak terlalu besar, jadi masih cukup menarik dipantau. Institusinya masih terus menjaga harganya. Jadi menurut saya secara money flow masih cukup oke. Ini money flow terusin. Jadi kita tunggu aja besok-besok. Ada potensi mungkin akan koreksi-koreksi lagi karena money flow-nya masih cenderung outflow, jadi harus hati-hati dulu. Jadi saya sarankan untuk tunggu di support. Kalau misalnya di support harga dijaga dan juga ada akumulasi kembali, Bapak Ibu bisa spekulasi dan ikutan bandarnya beli juga. Seperti itu. Jadi money flow lebih oke lah dibandingkan BMRI dan BBCA, tapi masih oke BBRI. Kalau secara teknikal masih oke di area support, dan secara fundamental BBNI yang paling menarik, salah satu yang paling menarik karena saham ini cukup under value ya, walaupun memang secara profitabilitas masih kurang lah ya dibandingkan yang lain, dan juga secara kinerja perusahaan BBNI yang paling rendah, makanya harganya paling murah. Seperti itu. Jadi terserah Bapak Ibu secara fundamentalnya seperti apa, yang paling menarik seperti apa. Secara teknikal tadi saya sudah jelaskan, Bapak Ibu bisa incar keempat saham ini yang mana yang paling menarik. Secara money flow juga beberapa masih sangat menarik, jadi Bapak Ibu masih layak untuk pantau saham banking ya. Oke, seperti itu. Oke, sudah terlalu lama nih videonya. Semoga hasil sharing saya malam ini bisa bermanfaat untuk trading plan Bapak Ibu yang mengincar saham-saham banking sekaligus top 4-nya ya. Ini BBCA, BBRI, BMRI, dan BBNI. Semoga kita bisa cuan besar di saham-saham seperti ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat malam.